Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik. Ya, alhamdulillah. Pak Tri hari ini mau coaching ya. Iya. Sebelum coaching kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya. Sebelum itu saya nanti akan mengobservasi Pak Tri sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Nanti saya akan melihat Pak Tri apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah bisa menyampaikan pertanyaan berbobot, atau bagaimana coach tersebut merespon dan juga menanggapi pertanyaan dari Pak Tri. Ya. Nah, jangan lupa Pak Tri, nanti ketika melakukan coaching, Pak Tri harus sesuai dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Ya. Sudah siap ya Pak Tri? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Tri kembangkan pada proses coaching kali ini Pak Tri? Untuk proses coaching kali ini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, diantaranya adalah kesadaran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang terakhir yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, jadi 3 kompetensi ya Pak Tri ya. Iya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Pak Tri, kompetensi mana yang ingin Pak Tri kembangkan secara spesifik dan ingin saya observasi secara spesifik Pak Tri? Untuk kompetensi yang secara spesifik yaitu yang untuk pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, jadi pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, terakhir sebelum coaching dimulai ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Tri dalam coaching kali ini Pak? Untuk indikator pencapaian yang ingin saya capai yaitu coach saya mampu menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya ya, atau menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oke, jadi menggiring atau mendorong coach untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Oke, demikian dulu praobservasi kali ini. Silahkan Pak Tri bersiap-siap untuk melakukan coaching. Nanti setelah coaching kita akan bincang-bincang lagi ya Pak Tri ya. Iya. Assalamualaikum Pak Tri, sedang apa ini? Waalaikumsalam Bu Nurul. Sedang agak santai nih. Oh iya Pak, di sini Pak Tri, saya ingin sharing sedikit ini Pak. Apakah Pak Tri ada waktu? Boleh Bu, ini mumpung waktu legar ini. Oh ya, terima kasih ya Pak Tri ya. Bu Nurul, silahkan Bu Nurul mau cerita apa? Jadi begini Pak Tri, saya mau sharing tentang permasalahan di sekolah. Jadi di sekolahan saya itu di lingkungan sekolah terjadi tidak harmonis antara saya dengan rekan sejawat, seperti itu Pak. Mereka itu sering berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya itu tidak di dalam forum Pak, tapi di luar forum seperti itu tentang permasalahan di sekolahan. Akan tetapi ketika di dalam forum mereka itu lebih cenderung untuk diam, begitu Pak. Iya. Jadi begitu, rekan satu Nurul tidak berani berpendapat di forum, tetapi hanya bicara di luar forum terkait berbagai persoalan yang ada di sekolah, begitu nih Bu? Iya Pak. Nah, lalu apa nih yang Bu Nurul inginkan atau harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Ya, tujuan akhir ya Pak ya yang Ya. ingin saya harapkan dari obrolan kita itu adalah saya ingin mencari solusi bagaimana untuk menciptakan suasana keharmonisan lagi di lingkungan sekolah antar rekan sejawat, seperti itu Pak. Oke, kira-kira menurut Bu Nurul sendiri apa sih yang membuat rekan-rekan sejawat Bu Nurul itu sungkan untuk berpendapat di forum itu? Kalau menurut saya ya Pak ya, mereka itu takut menyinggung perasaan dari rekan sejawat
sama juga tentang kebijakan sekolah, Iya. kebijakan dari kepala sekolah seperti itu Pak. Oh. Di samping itu mereka mungkin kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya. Dan juga ada sebuah kesenjangan. Di sini kesenjangan itu adalah soal senioritas seperti itu Pak. Iya. Tadi kalau saya simak ya, Bu Nurul kurang keharmonisan di sekolah itu dikarenakan rekan sejawat sungkan untuk mengemukakan pendapat. Menurut Bu Nurul, kurangnya keharmonisan itu berada di skala berapa? Misalnya dari skala 1 sampai 10 itu ada di posisi nomor berapa? Ketidakharmonisan itu ya Pak ya. Kalau menurut saya itu berada di skala 7 Pak. Oh, masih berada di skala 7. Wah, berarti itu masih bisa ditingkatkan lagi ya, maksimal sampai 3 poin. Iya, begitu Pak. Gimana ya Pak ya? Menurut saya sih mereka harus pertama diberi motivasi ya Pak ya agar mau berpendapat. Terus mungkin ketika di dalam forum mereka wajib untuk berpendapat sesuai dengan apa yang mereka rasakan, begitu Pak. Terus bisa nanti dibagikan stigma juga untuk mereka yang mungkin nggak berani nih mereka mau berpendapat, jadi kan mereka bisa menuliskan di situ. Bisa juga nanti dibuatkan kotak suara Pak, kotak suara hati. Nah itu bisa juga agar nanti lanjut aja nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya udah. Wah, pendapat saya dengan Bu Nurul, mungkin tindakan tersebut akan melatih keberanian dari rekan-rekan Bu Nurul untuk berpendapat, untuk menyampaikan idenya. Lalu bagaimana cara Bu Nurul untuk membuat mereka itu berani mengungkapkan pendapatnya atau menuliskan dan mengirimkan unek-uneknya apa yang dirasakannya itu. Apa ya Pak ya? Mungkin saya bisa melakukan pertama ya Pak, saya akan melakukan pendekatan secara personal. Ya. Dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa ada ketakutan berpendapat. Terus ada apa hal yang pernah terjadi yang membuat mereka itu takut untuk mengemukakan pendapatnya itu. Apa juga yang membuat mereka kalau bicara di dalam forum itu mereka kurang nyaman seperti itu Pak. Iya. Oke. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin nanti bila solusi-solusi itu bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar dalam lingkungan sekolahnya Bu Nurul. Kira-kira mungkin ada kendala atau hambatan yang bisa Ibu temui ketika melaksanakan rencana tersebut? Hambatan ya Pak ya. Hambatan yang muncul itu saya rasa dari diri mereka sendiri Pak. Seperti itu. Iya. Mau nggak sih mereka itu merubah dirinya untuk membuat lingkungan sekolahan itu kembali nyaman seperti itu Pak? Oh, seperti itu. Iya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana caranya Bu Nurul untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama memberikan motivasi intrinsik ya Pak ya. Dari dalam diri mereka untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan. Terus juga itu tadi ya Pak, keterbukaan komunikasi. Iya, komunikasi yang baik antara rekan sejawat. Begitu Pak. Sekarang ini dari beberapa solusi tadi apa yang paling mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Membuat kotak suara hati itu Pak tadi Pak. Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan secara teknis terkait rencana menurut tadi? Saya akan berdiskusi dulu nih Pak kepada kepala sekolah. Terus juga saya akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman itu tentang rencana aksi saya. Gitu Pak. Kapan itu akan dilaksanakan Bu? Secepatnya. Kemudian apakah ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang Bu Nurul rencanakan tadi? Ukuran keberhasilannya ya Pak ya, banyaknya surat kotak itu tadi, surat itu yang masuk lebih banyak gitu Pak, biar nanti ditanggapin dari pihak sekolah itu juga semakin cepat begitu. Kemudian komitmen untuk Bu Nurul terhadap rencana aksi tadi? Komitmennya yaitu memaksimalkan kolaborasi nih Pak kepada rekan sejawat dengan saling memotivasi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya menginginkan rencana ini terlaksanakan berkelanjutan ke depannya, begitu.
Baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari coaching ini, Bu? Saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang sudah muncul tadi, Pak. Iya. Terus kemudian saya akan evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi mereka. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, untuk saya memberikan hasil dari apa yang sudah kita bicarakan. Oke, nanti saya tunggu kabar dari Bu Nurul bagaimana hasilnya. Kapan kira-kira itu kapan untuk penyampaian hasilnya itu kira-kira? Bulan Desember Pak. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bantu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak Tri ya sudah membantu saya untuk mengeluarkan unek-unek saya hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Sekian dari saya ya Pak. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Tri tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nurul ya. Iya Mas. Bagaimana hasilnya Pak Tri? Alhamdulillah hasilnya bagus dan memuaskan Mas. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi untuk pasca observasi. Yang pertama, apa sajakah yang Pak Tri lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Saya sudah melaksanakan alur theta sehingga mampu menggali potensi coach saya untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi itu. Jadi intinya dapat menuntun coach saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, jadi tadi yang sudah saya observasi, yang sudah saya lihat, proses coaching dari Pak Tri tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian alur tirta juga sudah dilaksanakan. Lalu Pak Tri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga melihat Pak Tri tadi sudah melaksanakan prinsip coaching ya, dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching dari Pak Tri. Nurul tadi ya. Iya. Oke, terakhir Pak Tri sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang lebih ingin dikembangkan oleh Pak Tri berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan tadi Pak Tri? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi mengenai pembiasaan alur tirta Mas, supaya nanti jalannya coaching itu akan lebih bagus atau lebih terstruktur. Jadi nanti coach itu akan lebih mudah menerima ataupun proses penggiringan ke solusi permasalahan itu lebih mudah. Oke, jadi Pak Tri ingin lebih membiasakan alur tirta gitu ya Pak Tri ya. Oke, jadi mungkin begitu saja. Semoga selanjutnya kita bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga hasil observasi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri.